makam biasa. Belum tenang. Tarik sana dong ini lagi. Nah. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Yuk. Ini kan udah disalepin setengah jam. Udah lebih minimal, enggak, malah masih sakitan imunisasi. Nanti dokter kasih tahu. Belum. Nahan dia. Nanti dokter kasih tahu dong. Dokter nggak dadakan kok. Kalau mau teriak sama dokter barengan nggak apa-apa. 1, 2, 3 mau teriak nggak apa-apa. Yang penting kakinya jangan gerak. Teriak nggak apa-apa, it's okay. Tangannya jangan ke bawah ya. Satu, ini ya, siap ya. 1, 2, 3. Ambil nafas. Oke. Tiup pelan. Pinter, good job, pinter. Ambil nafas. Nah, ambil nafas dalam. Oke. Pinter. Ambil nafas. Pinter. Sip. Lagi yang bawah, ambil nafas 1, 2, 3, ambil nafas dalam, tahan. Oke, pintar. Nah, jago ini mah. Dah, dokter tunggu 5 menit. Oke, abis ini nggak ada sakit. Tadi berasa ya? Abis ini nggak ada sakit. Jadi kalau yang abis ini ada nyeri kayak tadi, kasih tahu dokter, kita stop. Ya, oke, tos. Nah, tunggu 5 menit ya. Pintar ini mah. Nah, ini cuman pijit-pijit aja. Nanti dokter kalau mau mulai dokter kasih tahu. Nggak sakit guys. Sakit dikit ya. Ini udah siap ini dia. Yang penting datang sini jangan ditipu-tipu. Enggak, mau ini aja, dilihat aja. Ini ibunya dulu aja tahu namanya. Oh iya, ini rencananya mau pakai klem apa mau pakai sealer? Kalau sealer ada promo nggak? Kita ada promo nggak sih? Saya juga nggak tahu. Ada. Saya nanyain yang sealer maksudnya ke Bawah. ribet atau enggak? Soalnya dia dari Mei daftarnya ya. Daftarnya Mei. Daftarnya Mei. Oh. Harusnya kapan sih? Saya juga bingung kan dokter Elken. Harusnya libur sekolah kalau kayak jauh jadi. Masih kalau bisa termasuk atau enggak saya nanti saya Nanti tanya dokter LK ya. Abis pasang klem aku stopin dulu ya. Kalau promo berapa? promo kalau itu kan ada tambahan ya. Jadi 1799. Jadi ada tambahan 100.000. Oh, oke. Tapi kalau klaim, intinya sih kalau klaim itu nanti hari kelima kan balik lagi ke sini. Kita lepas klaimnya. Kalau sealer udah nggak usah balik lagi soalnya saya lem langsung. Gitu. Sealer aja. Ya udah. Kabar ya, saya tunggu biusnya ya. Kalau disunat masal kan langsung jedret. Padahal ya kan kita tunggu dulu 5 menit nih ya. Mesti sabar soalnya biusnya nggak langsung kerja. Ngantuk apa? Ngantuk atau mau main? Kalau mau main, ini ada Nintendo kok. Tunjukin aja, ambil aja dulu. Lihat dulu.
Kelas berapa berarti? Baru mau masuk SD. Oh, tapi enak ya di sini ya. Saya di Surabaya rata-rata kelas 5, kelas 6 baru sunat. Iya di kampung mah iya. Jadi kalau masih umur segini enaknya sembuhnya lebih cepat. Kalau udah 6 SD itu kan pagi-pagi ya, laki-laki ya namanya ya, testosteron kan naik pagi-pagi, ereksinya lebih sering lagi berdirinya kalau mau deket-deket pubertas. Kayak dari orang tuanya adalah Enggak, oh ya udah mau nonton dia. Ini dokter tanya sekarang, kalau sakit ngomong aja, kita stop. Nggak usah ngintip-ngintip nanti ini. Nggak usah ditahan-tahan kalau ini mah. Yang tadi yang dokter suruh tahan. Sakit nggak? Nggak. Sama ini dokter cubit di paha, sakitan mana? Nggak apa-apa, nggak usah ditahan. Yang ini nggak usah ditahan, dokter ngerti kok. Jawab aja. Sakitan mana? Paha. Paha apa di itu Ini. yang lagi? Pak Is, sakitan mana? Suaranya nggak dengar. Paha. Nah, ini sama di tangan sakitan mana? Dari tadi suaranya nggak kedengeran dokter. Ya. Kita mulai. Ada sakit ngomong, jangan ditahan. Dokter tahu kamu suka nahan, ya nggak. Dokter tahu kuat nggak apa-apa. Tapi yang ini bener-bener dokter maunya kamu nggak sakit. Kalau sakit bilang sakit. Jadi bilang aja sakit, ya nggak usah ditahan. Yang dokter suruh tahan yang tadi aja. Oke, siap? Oke. Oh bersih. Nah, ini pinter nih bersihinnya, nggak lengket, langsung kebuka. Ini geli ya. Ambil nafas dikit, ini geli. Ambil nafas, dokter pegang kepalanya soalnya. Nafas. Sakit, ya udah. Nah gitu. Jadi dokter stop. Ini udah enggak ya? Enggak ada rasa ya? Pak dokter tambah biar kepalanya juga enggak berasa. Jangan, ganti jarumnya aja. Sabar, belum. Ini kan dokter tadi masih sakit, jadi dokter pause dulu. Katanya tadi masih sakit, ya belum dipotong karena masih sakit. Masa lagi sakit dokter langsung potong? Nunggu di itu nggak kerasa dulu. Ini? Masih? Sebatu deh. Atasan dikit aja. Nah. Dingin. Sampai bersihin ini aja. Di kepalanya dia sensitif. Berasa? Iya, enggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa, ngomong gitu aja dokter stop. Nggak usah dilihat. Ini enggak kan? Kepalanya doang nih. Mau buka dulu. Dia kalau dipegang kepalanya. Nah, kalau diginiin enggak. Bang, itu nanti namanya geli ya yang tadi. Nanti mama kalau bersihin di rumah, kalau nggak kepegang kepalanya, nggak bisa bersihin nanti. Jadi wajar nanti yang kayak gitu tuh rasanya nyut-nyutan kalau kepalanya dipegang, ya. Emang lebih sensitif. Saya nggak bisa pegang kepalanya dia.
Ngilu banget. Ya, dokter stop. Nah. Oke. Nah, ini ada lengket-lengketnya, mamanya mana? Nih yang lengket-lengket ini biasanya sih karena pipis, tapi ini dia overall udah bersih kok ini hitungannya. Nggak lengket sampai depan banget, jadi nggak usah dihitung fimosis lagi. Nggak apa-apa tapi kan dok. Nggak apa-apa, cuman nanti mungkin dia ini sensitif kepalanya, jadi nanti kalau dibersihin di rumah biasanya anaknya suka nahan. Nah, jangan nahan pipis aja pas lagi kayak gini, soalnya nanti pas nahan pipis ereksi itunya kenceng. Nah tuh kotor-kotorannya. Ini kita bersihin yang ini. Ya, nggak ini dokter pegang kepalanya. Nggak dia apa-apa ini nih, giliran tadi di klem nggak sakit kan? Nah ini nggak apa-apa. Ini dokter pakai kasa, ambil nafas, geli. Tarik nafas, geli emang. Ini dokter nggak pakai, tadi dijepit-jepit nggak apa-apa. Yang ini malah ini ngilu dia sebenarnya. Kena kasa ini nggak bisa, soalnya kan seratnya begini. Tapi mau nggak mau nanti pas di rumah kan mesti bersihin. Nah, jadi mau nggak mau mesti dipegang nanti di rumah, nggak bisa enggak. Nah, dokter udah bersih. Ukuran. Oke, dokter bersihin aja kok, tanya mama. Nah, dia yang merah nih, yang ini doang, yang lengket pinggirnya aja semua. Nanti ada kuning-kuning biasanya pas proses penyembuhan, itu namanya exudat. Jadi dia sebelum bentuk kulit baru. Pokoknya jangan panik mama ya. Kalau depannya nih langsung bersih sih dia. Di belakangnya aja nanti. Belas saja. Udah nggak berasa kan? Baiklah, aku tidak mau ada masalah, tapi aku perlu tas itu. Oh, tidak boleh. Tapi nanti kalau mamanya beresin di rumah, tahan diri ya. Kegeli-geli dikit nggak apa-apa, wajar nanti, soalnya tadinya ketutup kulit, sekarang nggak ketutup, oke? Ya. Jangan ganggu kan. Yang bersih nanti papa apa mamanya di rumah ganti-gantian. Dia kepegang ininya ngilu. Digambar biar rapi. Mau lurus apa ada bunga-bunganya bang? Hah? Oh nggak tahu. Sekarang kita prefernya lurus ya cuttingnya. Kalau bunga-bunga tuh biasanya yang dijahit. Tahu di sini dari siapa? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Nyari-nyari tempat sunat yang tinggal di dekat. mana? Di Balaraga. Oh. Ternyata dekat di sini. Waktu hari apa itu? Jalan ke sini. Oh. Sini tuh nggak enaknya kayak tempatnya tek-tek apa jalannya sempit-sempit, tiba-tiba masuk ke dalam gede. Dari tol aja macet banget. Oh, dia diginiin nggak sakit, malah kepalanya tadi kan yang dipegang berasa. Emang sensitif kepalanya. Suaranya dari rumah pohon. Itu namanya curang lah ya. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Pergilah bersembunyi di tempat lain. Baiklah, tapi kali ini jangan curang lagi ya. Leo, apa mau curang lagi? Tidak, yang perginya adalah jambu. Ada yang menghubungiku. Hai Leo, aku penasaran tentang partner lama-lama peliharaanmu. Dia terlihat agak geli dan tidak tahu
bermain seperti itu. Wow, laba-labanya keren kan? Menurutku mungkin Parker merindukan rumahnya di alam bebas. Ya, itu dia. Mau main HP. Oh, HP ibu. Seperti akan membuatnya senang. Terima kasih Tuhan. Ranger selesai. Ranger selesai. Apa kau menemukan informasi tentang Parker? Sepertinya Parker itu laba-laba punggung merah. Oh, aku belum pernah mendengar spesies itu. Laba-laba punggung merah jantan berwarna coklat muda dengan tanda warna putih. Tapi yang betina tubuhnya berwarna hitam dengan garis merah di punggungnya. Artinya, Parker sebenarnya laba-laba betina. Banyak sekali. Di sini juga tertulis laba-laba punggung merah itu sangat beracun. Itu artinya gigitan mereka bisa berbahaya bagi kita. Tapi hanya gigitan laba-laba betina yang berbahaya. Lampungnya di mana? Ampun, karena gigitan Parker berbahaya. Mertua saya di Bukit Kemiling. Hati-hati sebelum membebaskan. BKP Bukit Kemiling Permai. Itu di tempat yang jauh dari siapa-siapa. Deket terminal. Beritahu dia. Oh, suami yang Lampung. Dua-duanya dia nih. Tapi sekarang enak ya, ada tol ya. Iya. Oh, dulu saya kalau mau ke tempat istri. Saya di pesawarannya Oh. ngelawan ini. Kalau istri di Kalianda. Heeh. Oke. Kena kepalanya dikit ya. Wah, ini kepalanya nggak bisa kepegang sama sekali, Bang. Kesentuh dikit nih lu kamu. Kulit nggak apa. Nonton HP apa? Nggak fokus nih. Mertua di Bratasena malah, Pak. Iya, metro ke sana lagi. Iya, jauh. Tempat udang. Berhenti. Parker adalah laba-laba punggung merah beracun. Kau tidak bisa melepaskannya di sembarang tempat. Apa? Jadi aku cuma Kapan ke Lampung terakhir, Pak? selama ini. Lebaran kemarin. Tunggu dulu. Apa maksud Jadinya kalau nggak sunat ini mau libur kan 4 hari. Hmm. Pulang. banyak sekali yang tidak aku tahu tentang diri. Lihat aja dulu. Gigitan Parker itu sangat berbahaya kan? Dan Oke. kita harus memastikan dia dibebaskan di daerah terpencil. Itu artinya jauh dari orang-orang. Tanya, dokter rapihin dulu. Ada orang-orang berkemah di sekitar sini. Sepertinya tempat ini bukan tempat yang terpencil. Kita harus cari rumah baru yang sempurna untuk Parkerku dan tempat yang aman dari orang lain. Kira-kira di mana Saya kita belum bisa lihat menemukan spidolnya. dia? Di alam bebas mana Oh, ini dia. punggung merah hidup? Akan kembali, Leo. Laba-laba punggung merah biasanya membangun sarangnya di tempat yang kering, gelap, dan terlindung, seperti batu dan lubang pohon. Kedengarannya itu nyaman sekali. Ayo kita carikan rumah untuk Parker. Ya. Sepertinya ada lebih banyak pohon di area Mana spidolnya tadi? Iya, sudah jelas di sini lebih gelap. Kita harus berhenti untuk memeriksa daerah ini. Tempat yang bagus, biar Parker senang tinggal di sini. Tapi untuk amannya, pastikan dulu tidak ada siapa-siapa di sini. Aku tidak lihat ada siapa-siapa. Hah? Ranger lagi? Halo Ranger kecil, apa yang kalian lakukan di tengah-tengah hutan? Kami sedang mencari tempat aman untuk membebaskan Parker. Laba-laba peliharaannya kan? Kalau itu laba-laba punggung merah, aku tahu tempat yang tepat untuk membebaskannya. Walaupun laba-laba punggung merah bisa ditemukan dalam rumah manusia, mereka juga bisa ditemukan di habitat lebih kering seperti gurun pasir. Gurun pasir itu terpencil. Tidak banyak orang pergi ke sana. Iya, itu benar. Dan pada pasir Simpson itu jauh dari mana-mana. Apa mau dengan itu, Parker? Kami menemukan rumah baru untukmu. Ya ampun, Parker melarikan diri. Tidak ada di dalam toples. Jangan khawatir, kan? Parker tidak mungkin pergi jauh. Mari kita menyebar untuk mencarinya. Ide bagus, Leo. Tapi ingat, harus tetap berhati-hati, Ranger kecil. Parker, kau di mana? Guys. Tunggu ini apa, Hero? Apa ada sesuatu di bumerangku? Aku tidak bisa melihat. Hah? Ya Oh, yang ada sentinya. sama sekali tidak ada apa-apa, Hero. Oh ya, dia panjang penisnya bagus ya. Bagus, panjang penisnya bagus. Begitu, Leo.
Enggak, ini dokter pegang. Sorry, dokter nyari telurnya. Satu. Kalau aktivitas kelihatan kan ininya turun 2. Ntar dokter periksa lagi pas berdiri. Oke, pasang sekali. Tempel ya dan rasa dingin. Selamat datang kembali, partner. Sekarang tinggal kamu yang tersisa. Ayo kita pergi kepada pabrik. Yang paling utama, aku akan hidup dan matahari berbenah bersama. Pegang ini. Tapi Ini, kalau ini. matahari berbenah lebih baik di rumah baru, di alam yang bebas, partner. Perpisahan itu memang sulit. Tapi sudah sekarang yang dirugi. Pergilah, partner. Sakit. Oke. Sakit gak? Masih? Ya udah dokter stop. Selamat tinggal, sahabatku. Oh itu di situ. Ininya nggak bisa kesentuh. Ya udah saya angkat atas. Ininya nggak bisa kena telur itu testis. Nah kan benar kan? Kamu nggak bisa ya ininya kesentuh, ininya kesentuh. Dokter nggak bisa kanan kiri jadinya. Masih dari atas. Dokter itu kan nggak bius telurnya soalnya yang di bawah. Kan nggak diapa-apain soalnya tuh kan. Nggak boleh dia gini. Udah mau selesai, dah. Bentar lagi. Sakit. Berasa? Oh ya udah. Yes. Ntar, dokter stop. Nah. Dikit lagi padahal, tapi nggak apa-apa. Sakit. Ini sakit. Nggak, kita tunggu bentar. Udah nggak apa-apa, jangan ditahan lo. Kan dokter stop nih. Menang. Ini ya, dia nahan dia tipenya. Tunggu ya. Tarik nafas. Ambil nafas. Tiup. Ambil nafas. Gunting dulu yang udah. Nah, dikit lagi. Ambil nafas bentar. Dikit. Nafas dulu. Keluarinnya lewat mulut. Tipis. Dah. Udah selesai. Nah. Ya. Habis ini tinggal pasang lem aja. Ya. Kulitnya mau dibawa pulang apa gimana? Gak usah lah. Kadang ada yang dikubur di rumah sama Ari-Ari. Ya udah bawa aja. Nah, Ari-Arinya di rumah kan? Enggak di Oh, kampung. di kampung. Bawa aja. Ntar kasih salep ya. Ini
deh, es batu dulu biar dia nggak ini. Dingin ya. Dingin pasti. Ininya nggak kesentuh, dia nggak boleh kesentuh bawahnya. Iya nggak apa-apa. Nanti bawahnya agak bengkak karena biusnya saya tambahin ya. Nggak apa-apa. Tadi saya tambah bius di bawah. Bisa 4-5 hari. Nggak apa-apa. Nanti hari ketiga dikompres aja. Tapi mendingan tunggu kering dulu ngompresnya. Jadi bengkak biarin. Tapi nanti kita kasih salep aja. Nanti kalau mau mulai kompres hari keempat kelima aja kompres anget bengkaknya. Hangat bukan es. Jangan, es ini sekarang aja. Jadi kalau kita jatuh memar itu hari pertama kedua dingin, hari ketiga baru boleh panas. Gitu. Kalau hari pertama kita kasih panas langsung bengkak lagi, bikin bengkak. Maksudnya nanti yang dipentingin keringnya dulu, jadi jangan langsung aduh bengkak banget nih, udah biarin aja, emang wajar, beberapa anak kan emang bengkak tuh. Nah kompresnya nanti aja sabar hari keempat kelima baru mulai kompres, nanti kabarin aja, dok udah boleh kompres nggak. Jadi bengkaknya jangan takut bengkak akhirnya langsung dikompres malah lukanya nggak kering ya. Nanti kapan bengkaknya kapan kompresnya kita kasih tahu. Dokter mau pasang stiker ya. Ini geli lagi nih. Tarik nafas, jangan ditarik. Enggak ini bukan ini. Ini stiker doang beneran. Dia nggak bisa kesentuh bawahnya. Biar ambil nafas. Nah, good job. Langsung meloxicam tablet. Melox. Iya, saya kasih. Udah. Udah makanya tadi aku tanya bisa minum tablet nggak? Iya, diangkat kayak udah nggak geli dah. Gelian. Ininya nggak bisa kesentuh sama dalam. Oke, bagus. Hilup, Mbak. Nah, oke. Ntar kasih Dexan ya. Mana dokter? Oh. Nanti selesainya segini ya. Nanti kan dia saya sisain nih, biar pas ereksi masih ada kulitnya. Foto yuk. Udah, ini tinggal dilem. Sabar kali. Ini ukuran dia bagus ya, nggak kecil. Jadi jangan takut kecil karena dia sebagian batangnya tenggelam di perut. Wajar. Tapi nanti mau saya periksa ininya nih telurnya, nggak kerabat. Tapi pernah ngeliat nggak pas mandiin udah turun dua-duanya? Ya paling gitu doang sih, dah nggak turun banget. Ntar saya periksa lagi telurnya. Yang waktu kapan itu pernah tegak gitu kayak dari malam sampai pagi pas ketakutan akunya. Kata ayahnya enggak apa-apa itu mah kedinginan. Iya kedinginan ini. Papanya udah pernah lihat turun nggak dua-duanya? Belum periksa ini. Nah dokter tinggal lem kok udah lepas sarung tangan.
Nih rasanya kulitnya kayak kena lem. Jangan digatel nanti pas penyembuhan, tapi jangan dikorek-korek. Oke? Jangan digar-garik ya. Tangannya kayak kena lem Aibon. Kipas. Awas perutnya dokter tekan nggak apa-apa. Perutnya ditekan, Apaan? Dilem dulu. dilem aja, biar nggak usah dijahit-jahit. Enak sekarang mah. Tuh, nggak apa-apa, udah dokter cuma tekan perut. Kalau nggak nanti ininya nggak keluar. Ini setengah batang kamu di dalam, tapi bukan pendek ini ya. Kadang orang mikirnya pendek kan. Udah nggak apa-apa. Enggak, udah nggak diapain, udah nggak dijepit, nggak diapa-apain lagi kok. Ini cuma ngelem doang. Nah ini nanti kerak-keraknya jangan dikopekin ya, biarin aja. Nah nanti yang agak bengkak sih ini. Tadi biusnya saya tambahin soalnya biar dia nyaman. Tapi maksudnya nggak usah kayak, duh kapan kempesnya dok, mau dikompres, nggak usah, sabar aja, nanti hari keempat kelima aja tunggu ininya keringan. Jadi nanti bengkaknya kempes, ininya nggak nyambung ya. Jadi fokusnya tunggu kulitnya kering aja dulu. Kalau bengkaknya nanti kita kasih salep aja, jangan dikompres. Nanti kompresnya hari keempat kelima aja mulai kompres. Ini dokter nggak jahit, tapi ada lemnya. Jadi rasanya kayak tangannya pernah kena lem nggak? Lem Fox. Nah, kayak gitu rasanya nanti. Kayak ada berkerak-berkerak. Kayak gini nih nanti tangannya. Di sini. Nih. Nah, itu nanti kayak, awas ditempel nanti mamanya tangannya lengket. Ini lemnya buat SC tadinya. Ini kita pakai kesunat. Oke. Turunin dulu. Ke Lampungnya kalau emang mau ke Lampung naik apa Pak? Motor? Hah? Oh, motoran. Iya ya, pada charter semua ya. Harus pakai, nggak mau ya berangkat 1-2 orang. Iya, nunggu satu itu penuh kan, satu elf kan. Iya. Tapi kadang ada busnya yang ke Raja Basa. Misalnya ribet, Oh, banyak naik angkot lagi. iya. Oh, di mananya Lampungnya? Tadi. Sawaran. Oh, Arah iya, enakan naik travel langsung ke arah rumah. Airbnb. Kecuali deket Raja Basa. Oh, dekat paling ke tempat istri doang kalian, nggak dari Bakau dulu. Dan juga nggak dari Iya. Enak kalau segitu. tempat transit. Jangan main prosotan ya. Jangan main bola. Kalau mau jalan-jalan ke mall nggak apa-apa, mau jalan-jalan biasa nggak apa-apa, dokter nggak larang. Hari itu juga langsung mau sekolah, nanti masuk juga boleh. Ya, yang penting di sekolah temen yang ngajak main, kamu tahu diri, lagi sunat, lagi baru sembuh.
ya. Kalau aktivitas di sekolah, kalau dengerin guru masuk sekolah nggak apa-apa. Tapi jangan main-main ini kejar-kejaran. Kadang nggak sadar anak. Tuh denger ya. Ya. Bapak sambil main film nggak dengerin coba apa aja. Dengar nggak? Mamanya tahu tisu yang di ini nggak? Tisu di warteg ya, yang tebel. Ini kan saya pakai ini karena memang posisinya lagi di sini ya, nggak apa-apa. Tapi nanti habis pipis kan kita mesti bersihin kan. Nah disemprot kan. Sementara, nah bersihinnya kalau pakai kita pakai kasak gini, biasanya nyerap airnya nggak kenceng. Kurang. Ya. Tisu buat minyak. Iya. Itu langsung, itu kan nggak akan nempel. Kalau ini kan kalau mamanya nggak langsung lepas takutnya nempel kan ininya. Nah pakai tisu buat minyak langsung di ini aja, langsung dikelilingin aja. Ya. Nah udah yakin kering baru lepas. Nggak apa-apa, nggak akan nempel kalau tisu itu. Soalnya saya selalu pasien pernah saya suruh pakai kasa tuh kayak lama notolnya nggak kering-kering kan. Yang penting kan justru saya bilang keringnya kalau sekarang. Ya. Jadi sebenarnya nanti hari ketiga, 4 udah boleh mandi. Tapi habis mandi tuh selalu giniin sama habis pipis. Kan nggak mungkin nggak pipis kan 3 hari kan. Nah, jadi habis pipis kadang yang bawah sininya kena nih, kena air kencing. Nah itu boleh disemprot dulu, dapat semprotan kan, disemprot dulu yang kena air kencingnya, nanti langsung pakai tisu yang itu langsung biar kering ya. Kalau nggak pede kering pakai kipas kayak gini ya. Ya yang penting jangan basah-basah langsung ditutup biar cepet sembuh ya. Jadi sebenarnya kalau sunat itu PR-nya lebih ke orang tua karena 5 hari pertama tuh mesti jaga-jaga jangan basah ya. Jadi habis pipis kering, habis ini. Nah anaknya juga kadang sering kejadian kalau lagi main apa pipis buru-buru langsung tutup aja nggak ngasih tahu ya. Jadi nanti habis pipis kasih tahu papa sama mama biar dicekin basah atau enggak. Kalau kamu kan kadang nggak kelihatan bagian bawah sininya ya. Jadi kasih tahu, ma habis pipis biar diliatin mama papanya. Kalau memang basah nanti dikeringin sama mama papa. Ya. Jangan masuk toilet kencing ini langsung tutup, nggak ngomong. Nanti basah lama di sini kelembabnya. Oke? Ya, Faiz ya. Nah, yang terakhir ke sini. Ini saya kasih pelindung yang ini biasanya biar aman kena air, cuman kuatnya 1-2 hari aja. Jadi ini tetap nanti diperhatiin ya walaupun saya kasih pelindung airnya ini ya. Ini bukan kayak itunya medis, dia sama sih emang. Ini buat nutupin dia dari air sementara ini 1-2 hari pertama. Tapi hari ketiga tetap mesti diperhatiin keringnya. Segatel apapun jangan dikopek ya. Ditahan atau nggak dikipas-kipasin, jangan dikeruk-keruk tangannya. Oke. Nah, jagoan. Enggak Faiz, jangan apa aja coba. Faiz, Jangan main prosotan, kan nggak jawab. jangan lari-larian. Emang pendiam ya? Baliknya Hah? Oh di sini aja. Bang, Oh. main juga lari-larian terus. Tuh, jangan lari-larian ya. Jalan nggak apa-apa. Soalnya pernah ada yang anaknya apa sih yang kemarin itu kita manjat pohon ya? Ya. Apa naik perosotan ya? Yang luka lagi. Buka lagi. Main perosotan kan gesek itunya ke bawah. Kadang tuh anaknya nggak sadar pas temennya yang ngajak main. Kalau dianya sendiri sih tahu gitu. Baik sih, kalau Ya teman jalan tiba-tiba temennya lari-larian nggak sadar dikit lari. lupa. Nah mau lihat yang baru. Udah kelihatan kepalanya. Dokter mau cek nanti berdiri kan.
Dokter mau cek dulu. Oh tidak, udah ketiga tidak tertarik. Tapi ketiga dia tertarik. Ada sebenarnya Pernah lihat ya? saya pernah ada. Aku tahu. Aku Leo, tapi dia tertarik pada Cahaya. Gila ya, nggak apa-apa maaf. Dokter biar pastiin. Soalnya penting. Kalau ini kan ukuran ya. Kalau yang ini pasti makanannya nanti pas udah remaja, kalau dia terlalu di atas, di bawah spermanya. Udah. Saya ngurus reproduksi dia. Kadang kan kita lagi istri terus ya. Kalau hamil ya kadang ya. Padahal laki-laki udah peranan 50-60% padahal. Tapi untuk periksa laki-laki kan nggak ada. Ya agak tinggi. Nanti kalau papanya emang ini ngeliat fotoin aja pak. Pas lagi dok ada nih dua-duanya. Karena biasa lagi gini. Nah, ini ada dua-duanya cuman agak naik di sini kalau. Yang penting jangan di sini. Nah, kalau nggak kalau di sini mau ngomong mesti turunin. Nah, bahayanya kalau di sini. Jadi dia kalau mau nanti dia remaja 14 tahun buat produksi sperma dia posisinya di bawah. Kalau posisinya di atas suhunya naik 2 derajat, makanya kalau laki-laki suka mandi air panas jumlah spermanya turun. Karena ini emang tingginya. Nah, kalau dia nanti posisinya tinggi di sini terus ya, kalau dia kan di sini ya masih naik turun nggak masalah. Nah, kalau nggak mau mesti diturunin. Kalau nggak diturunin, ini pengennya nggak ada masalah, tapi nanti pas sudah mau nikah, spermanya diperiksa. Kemarin jumlahnya kan 1 juta, 2 juta, padahal harusnya 200 juta. Tos, udah selesai. Jangan terus sepedaan, Pak. Jangan ya, simpen dulu ya sepedanya ya. Ntar kena sedel.